Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah menciptakan manusia begitu sempurna. Manusia diberi akal budi, pikiran, dan perasaan untuk bisa peka, memahami, menganalisa, bahkan menghasilkan karya yang luar biasa. Tapi perilaku sebagai manusia yang serakah seringkali menyebabkan manusia tidak menghormati dan menghargai pepohonan, tumbuhan, dan lingkungan sekitarnya. Manusia juga sering tidak memikirkan keseimbangan serta kelestarian alam sekitarnya. Disadari atau tidak, manusia telah merusak bumi yang merupakan tempat tinggalnya. Mari jemaat, kita dengarkan bagaimana seharusnya perilaku kita sebagai manusia yang harus kembali kepada kodratnya, menghormati dan menghargai ciptaan lainnya, serta mengingat keberlangsungan sesama makhluk ciptaan Allah. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apabila memungkinkan, mari kita berdiri. Mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menjaga dan menyertai kami sepanjang hari hingga malam ini. Saat ini kami berkumpul untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami fokus pada ibadah ini. Ampunilah segala kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah keluarga ini ke dalam tangan-Mu, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca Mazmur 104 ayat 10 sampai 18 secara berbalasan. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, Mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang. memuaskan haus keledai-keledai hutan, Di dekatnya diam burung-burung di udara. bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. kenyang pohon-pohon Tuhan, Pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan pemuda, taruna, ataupun adik-adik terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan bacaan dari Ulangan 20 ayat 20. Bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga malam ini dari kitab Ulangan 20 ayat 20. Bila kita sudah mempersiapkannya, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pemilik kehidupan kami bersyukur atas cinta kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami. Dan malam ini dalam persekutuan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu, ya Allah, menjadi kekuatan bahkan penghiburan bagi setiap kami. Bahkan pula menjadi pelajaran bagi kami dalam menjalani keseharian kami. Kiranya Engkau menuntun kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila memungkinkan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari kitab Ulangan 20 ayat 20 yang dibacakan oleh adik Afil Siahaan.
Kitab 20, Ulangan 20 ayat 20. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebak untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menampilkan materi yang sudah saya siapkan, khususnya untuk perenungan kita malam hari ini, dari kitab Ulangan 20 ayat 20, saya akan tampilkan bagi kita sekalian. Ya, apakah sudah terlihat dengan baik? Apakah sudah terlihat dengan baik? Sudah Pak Pendeta. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan Suaranya saya. kecil. Suara saya sudah jelas? Sudah. Ya. Jelas sekali Pak Pendeta. Ya, izinkan saya, Pak, jelas. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyampaikan perenungan kita malam hari ini dan sedikit mengubah tema, bukan hanya perhatikan alam sekitar, tapi perhatikan sekelilingmu. Dan saya mau menjelaskan dulu apa konteks dari Ulangan pasal 20 ini dalam bacaan kita. Bahwa pasal 20 ini sebenarnya berbicara tentang hukum perang bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan tentu saya tidak akan membahas bagaimana peraturan-peraturan perang yang ditetapkan bagi bangsa Israel, karena banyak perspektif dan bidang-bidang yang telah ditetapkan sebagai aturan dalam berperang pada saat itu, dan khususnya dalam konteks perang suci. Namun setidaknya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat ada 4 pesan penting yang ditampilkan dalam kitab Ulangan pasal 20 ini secara umum dan secara khusus dalam ayatnya yang ke-20. Karena itulah saya mengganti tema dengan perhatikanlah sekelilingmu. Nah, mari kita merenungkan bersama apa saja pesan itu bagi kita yang menurut saya relevan juga bagi kita saat ini. Pertama, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bila kita nanti punya waktu luang, bacalah ayat 1 dari pasal 20 ini yang menegaskan sebuah kalimat yang menarik. Dikatakan demikian, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan seterusnya. Nah, maksud pertanyaan ini, seruan ini adalah sebuah seruan yang umum pada saat itu. Dan maknanya yang dapat kita petik adalah bahwa umat diminta untuk siap sedia, tidak takut dan gentar apabila menjumpai musuh. Dan hal yang sangat esensial kemudian ditegaskan bahwa umat diminta untuk mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai. Karena itulah kemudian dalam pasal 20 ini kata Immanuel sebenarnya dapat kita temukan. Baik itu di ayat 1 dan di ayat 3 sampai 4. Don't be afraid, for the Lord your God is the one who goes with you. Jangan takut, sebab Tuhan pasti bersamamu dan selalu bersamamu. Karena itulah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan,
ayat 1 ini juga menurut saya menjadi pesan penting dan menarik bagi kita. Khususnya ketika kita menghadapi peperangan kita dalam hidup keseharian. Pertempuran kita dalam hidup keseharian. Peperangan itu tidak selalu angkat senjata ataupun dalam suasana pertikaian dan lain sebagainya. Tapi setiap hari sebenarnya kita menjumpai pertempuran bahkan pergumulan keseharian kita. Karena itu izinkan saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk berbincang-bincang sejenak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian juga adik-adik di rumah, sebenarnya saat ini sedang berperang dalam hal apa kita? Atau siapa sebenarnya musuh kita saat ini? Sedang berperang dalam hal apa kita? Atau siapa musuh kita saat ini? Boleh ada yang berpendapat? Boleh juga ada yang menulis di kolom chat. Saya persilahkan Bapak Ibu. Bagi yang mau berpendapat atau menuliskan di kolom chat atau langsung menyampaikan pendapatnya, boleh dipersilahkan. Saat ini sedang berperang dalam hal apa kita? Atau siapa musuh kita saat ini? Melawan corona. Melawan corona. Wah, itu pasti semua setuju. Kita sedang berperang melawan corona. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Di kolom chat boleh misalnya berperang atau siapa musuh kita saat ini. Dalam konteks saat ini, pergumulan saat ini. Corona sepertinya sudah musuh kita bersama ya. Ada yang mau berpendapat lagi Bapak Ibu, silakan. Berperang dengan ketakutan, kekhawatiran, benar sekali. Ada mungkin di antara kita yang juga bergumul setiap hari memperjuangkan kehidupan keluarga. Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini dengan pembatasan yang semakin berpengaruh pada kehidupan ekonomi kita dan lain sebagainya. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan. Karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ingin menegaskan bahwa apapun musuh kita, bahkan siapapun musuh kita, maka kata Immanuel itu, bahwa Tuhan beserta kita itu, hendaknya membuat kita jangan takut. Bahwa Tuhan menyertai kita dan keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita itu sepatutnya menjadi kekuatan dan keberanian kita untuk menghadapi musuh kita itu. Untuk menghadapi pertempuran kita setiap hari. Kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita dalam setiap pertempuran kita, dalam hidup keseharian kita. Maka nilai ataupun keyakinan akan Immanuel itu, bahwa Tuhan beserta kita itu, mesti terpatri rapat dalam hati kita. Karena hampir tidak mungkin setiap kita, setiap hari, tidak menjumpai pertempuran-pertempuran kehidupan ini. Bagaimana mungkin di antara kita yang terpaksa harus keluar rumah demi bekerja dan lain sebagainya, dengan berbagai risiko dan kekhawatiran, maka ingatlah dan mohonkanlah selalu kekuatan dan penyertaan Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan beserta kita, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi pertempuran kehidupan ini. Lalu pesan yang kedua Bapak Ibu saudara dan kasih Tuhan, perikop ini juga menegaskan dan mengajak kita untuk mengutamakan keadilan dan berusaha menciptakan perdamaian. Karena itu renungkanlah bahwa pertempuran melawan musuh itu pun tidak selalu berkaitan dengan berbagai hal yang berdampak atau tidak bagi kita.
Namun di mana kita melihat terjadi ketidakadilan, bahkan ancaman terhadap perdamaian, maka di situ kita terpanggil untuk melawannya. Disitulah tanggung jawab kita. Kita diajak untuk memerangi berbagai ketidakadilan, baik yang terjadi kepada sesama maupun terhadap alam sekitar. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 20, dikatakan pohon itu tidak ada salah apa-apa, kenapa harus kita tebang? Lalu dikatakan berhikmatlah supaya melihat apakah manfaatnya bagi kehidupan manusia, apakah manfaatnya bagi kehidupanmu pada saat itu. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk mengutamakan keadilan dan berusaha menciptakan perdamaian. Karena itu ajakan bagi kita adalah nyatakanlah keadilan. Tanamkanlah cinta dan kasih sayang. Kita bukan hadir sebagai orang yang mencederai perdamaian atau menjadi pelaku ketidakadilan. Bukan hanya bagi sesama, tetapi juga bagi alam sekitar kita, bagi lingkungan kita. Lalu yang ketiga, pesan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang tidak kalah menarik menurut saya, perikop ini juga berbicara tentang Providential Day. Secara teologis, ini berarti penyelenggaraan ilahi atau pemeliharaan Allah. Yakni ajakan bagi umat pada saat itu dan juga bagi kita saat ini. Bahwa kita perlu meyakini sampai saat ini pun pemeliharaan Allah masih terus berlangsung dalam sepanjang kehidupan umat manusia di dunia ini. Allah tidak pernah berhenti berkarya bagi dunia dan segala ciptaannya. Kita perlu meyakini pemeliharaan Allah atas hidup kita ini. Keyakinan akan pemeliharaan itulah yang sekiranya dapat memampukan kita untuk berperang setiap hari. Apakah itu masalah bertahan dalam berbagai pergumulan, ataupun dalam bertahan hidup setiap hari di dunia yang sedang dilanda kegelisahan ini, dilanda kekhawatiran dan ketakutan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keyakinan akan pemeliharaan Tuhan menjadi kekuatan dan harapan bagi kita. Bahwa semuanya akan Tuhan sediakan. Dan semuanya pula akan berlalu oleh karena kuasa dan kekuatan Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita berharap. Sebab Ia yang memelihara hidup kita. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian kita patut mengingat bahwa tiap kali nanti bila kita berhasil melalui berbagai pergumulan, pertempuran, ataupun setiap perjuangan yang berat dalam hidup kita, maka sadarilah semua itu hanya dapat terjadi dan kita lalui oleh karena kuasa dan karunia dari Tuhan. Semua itu hanya oleh karunia dan kuasa dari Tuhan. Wujud nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaannya dalam hidup kita. Dan pesan yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bahwa bacaan kita hari ini juga mengingatkan tentang kepekaan, hikmat, dan kasih sayang. Kepekaan, hikmat, ataupun akal budi, dan kasih sayang. Bahwa bacaan hari ini dengan tegas mengingatkan kita bahwa dibutuhkan kepekaan, hikmat, akal budi, dan kasih sayang dalam kehidupan kita. Ibarat yang dikatakan di dalam ayat 20, siapakah pohon-pohon yang pada dasarnya bukan musuh kita, bahkan tidak melakukan kesalahan apa-apa sehingga layak untuk ditebang dan dirusak. Hal yang sama juga berlaku bagi manusia. Juga apapun di sekeliling kita. Kita mungkin sering menjumpai diskriminasi, perlakuan tidak adil, kekerasan terhadap kaum perempuan ataupun kaum ibu, bahkan anak-anak, dan lain sebagainya. Ingatlah kembali bahwa kita berada dalam pertempuran setiap hari, bukan hanya pada hal-hal yang berdampak bagi kita,
tetapi apapun yang terjadi di sekeliling kita. Dan kita terpanggil untuk mewujudkan nilai keadilan dan perdamaian. Intinya, jangan pernah lupakan, apalagi mengabaikan penghargaan terhadap manusia, juga lingkungan. Jangan pernah lupakan, apalagi mengabaikan penghargaan terhadap manusia, juga lingkungan. Sebab mereka juga adalah ciptaan yang dikasihi oleh Allah, di mana Allah terus berkarya bagi setiap ciptaannya, demi kebaikan ciptaannya. Maka kita pun diajak untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan cinta kasih Tuhan itu, menyatakan kebaikan Tuhan itu. Dan terakhir, sebagai penutup, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tiap hari kita berada dalam pertempuran. Maka janganlah takut. Tuhan besertamu. Nyatakanlah keadilan, kasih, dan kebaikan. Upayakanlah perdamaian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan itu masih panjang. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan, turut maksud-Mu. Ajar kami damai dan tentram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan beban, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pemeliharaanmu senantiasa ada dalam kehidupan kami, dalam segala situasi kehidupan kami. Biarlah kami semakin teguh meyakini dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, terkhusus dalam situasi sulit kehidupan kami. Ketika kami menghadapi pertempuran-pertempuran dalam hidup keseharian kami, yang mungkin saja melemahkan semangat kami, bahkan mengikis harapan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk meyakini bahwa penyertaan-Mu tiada henti. Dan keyakinan itu pula yang menjadi kekuatan bagi kami
untuk tabah menghadapi dan terus melangkah memperjuangkan kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa kiranya juga Engkau memberikan hikmat, kepekaan, dan kasih sayang dalam hidup kami, agar kami dapat nyatakan dalam keseharian kami bagi sekeliling kami, bukan hanya bagi sesama kami manusia, tetapi juga bagi lingkungan kami. Dan biarlah keindahan dan cinta kasih di dunia ini terus tumbuh dan berkembang, hingga kami umat manusia dapat menikmati keindahan hidup di dunia ini dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang terus menebarkan cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Dalam doa ini kami secara khusus mau berdoa bagi Majelis Sinode GPIB. Berkatilah setiap fungsionaris dalam setiap karya layan mereka, terlebih di tengah situasi sulit saat ini. Berkati setiap orang yang bekerja melayani setulus hati, dan berikanlah mereka kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap gereja GPIB di Mupel, Jakarta Timur. Tuhan berkati setiap karya pelayanan, Tuhan berkati setiap pelayan, presbiter, yang terus berjuang memberikan pelayanan gereja bagi warga gereja. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa bagi gereja kami, GPIB Jemaat Nazaret. Kiranya Engkau memberkati setiap presbiter, berkatilah pendeta, penatua, dan diaken, unit-unit misioner, komisi-komisi, juga setiap pegawai kantor majelis jemaat. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan kepada mereka, untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap warga gereja. Berkati pula kehidupan mereka pribadi, kehidupan bersama keluarga, kehidupan dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap warga jemaat GPIB Nazaret. Kiranya Tuhan memberkati khususnya di tengah situasi sulit saat ini. Berkatilah kehidupan ekonomi mereka. Bagi yang terus berjuang bekerja, Tuhan kiranya menjagai. Tuhan juga kiranya memberikan kesehatan, kekuatan. Bagi setiap anak-anak yang bersekolah secara daring, Tuhan tetap memberikan semangat, kekuatan. Begitu juga bagi setiap warga jemaat yang dalam pergumulan yang berat, baik itu dengan kehidupan ekonomi ataupun pergumulan akan kondisi kesehatan. Tuhan, kami hanya mampu berharap dan berseru kepada Tuhan, karena kami percaya pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami juga secara khusus mau berdoa ya Tuhan, bagi warga jemaat yang saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh dan dalam pemulihan. Juga bagi warga jemaat yang lanjut usia. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els de Vretes Ratulangi, Ibu Rin de Vretes, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Jen Urotikan, Ibu Angelique Sairang, Bapak Sunardi Arifin, Ibu Maria Katiem, Ibu Neti, Bapak Ationg, Stella Nathan, Bapak Umberto Kainama, Ibu Feni Kainama, Asli Kainama, Andrew Kainama, Ibu Widya Prawiro Tumbuan, Adik Mateo Prawiro, Bapak A. Regah, Ibu Titi Nugroho Sayed Suyud, Bapak Denny Adam, Miril Priscilla Yusuf, Bapak Redenson Purba, Melando Purba, Adik Meta Sheryl Ginting, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Poyoh Oleh, Bapak Butar-Butar, Bapak Gerson Israel Rumalatea, Ibu Diner Rumalatea Gultom,
Rachel Rumalatea, Ibu Lois Kotambunan Cruz, Diaken Hani Dimuhau, Ibu Pinkan Dimuhau, Adik Leticia Dimuhau, Ibu Christina Pangke Sairang, Adik Zevanya Pangke, dan Adik Mila Pangke. Ya Tuhan kami berseru kepadamu, kiranya saudara-saudari kami ini dapat segera pulih, dan berkatilah setiap tindakan medis, bahkan obat-obatan, bahkan terapi yang sedang dijalani. Kiranya cinta kasih Tuhan merangkul saudara-saudari kami ini. Terlebih dalam proses pemulihan ketika saudara-saudari kami ini merasakan kesendirian, kekhawatiran, ketakutan. Kiranya cinta kasih Tuhan menguatkan dan merangkul saudara-saudari kami ini. Juga berkati setiap orang ataupun keluarga yang mendampingi dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan juga kesehatan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi program perbaikan gedung gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan berkati setiap rencana, proses, dan usaha yang terus berlangsung dan dilakukan. Kami juga berdoa bagi proses penyelesaian Tanah Waru. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat dan melayani setulus hati untuk proses penyelesaian tanah ini. Begitu juga bagi rencana SMJ Triwulan 1 tahun 2021-2022 pada 31 Juli nanti. Kiranya Tuhan memberkati setiap presbiter dalam SMJ ini, dan biarlah apa yang dipercakapkan, didiskusikan semua demi perbaikan dan mutu pelayanan gereja demi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami menghadapi situasi PPKM saat ini. Kami menyadari bahwa peraturan adalah jalan kebaikan yang harus kami ikuti. Tabahkanlah hati kami, kuatkan kami, dan biarlah masa sulit ini dapat segera berlalu. Kami berdoa dan bersyukur pula ya Tuhan bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah malam ini. Berkatilah kami ya Tuhan dalam setiap usaha dan pergumulan kami. Berikanlah kami kekuatan. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan juga memampukan bagi kami yang bergumul berat dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur bagi setiap kami yang mungkin dalam minggu ini merayakan pertambahan usia. Biarlah kami bersyukur dan mengingat bahwa itu semua karena cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan kami, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan,
Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau yang Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Jemaat, apabila memungkinkan, mari kita berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Tuhan, inilah persembahan syukur kami, umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Pakailah persembahan ini dan seluruh tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat, Ibadah Keluarga, 28 Juli 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. SMJ Triwulan 1 tahun 2021-2022. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 1 bulan April, Mei, dan Juni 2021-2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 13.00 sampai dengan 15.00 WIB secara virtual atau Zoom. SMJ dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat. Ibadah Pelekat GP. Pengurus Pelekat Gerakan Pemuda mengundang seluruh anggota Pelekat GP untuk hadir dan berpartisipasi dalam ibadah Gerakan Pemuda yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 16.00 WIB dengan tema Am I Selfish melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman Diaken Martin LBC. Tempat isolasi mandiri. Sesuai dengan anjuran pemerintah daerah DKI Jakarta untuk menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi mereka yang terpapar COVID-19, maka saat ini Wisma GPB di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 10, Jakarta Pusat digunakan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 tanpa gejala atau OTG dengan kapasitas kamar untuk 20 orang. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor Majelis Sinode GPB di 02138428995 atau 02138499117.
Kiranya kita semua dapat berperan serta dalam memutus mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 1 untuk atap dan plafon bagian luar gedung gereja GPIB Jemaat Nasaret. Pemberlakuan PPKM darurat Jawa dan Bali. Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa dan Bali yang diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. Maka diharapkan bahwa kita semua sebagai warga Jemaat GPIB Jemaat Nasaret di DKI Jakarta untuk dapat menjalankan apa yang sudah ditetapkan di dalam keputusan pemerintah tersebut. Selain itu, kami menghimbau kepada seluruh warga Jemaat GPIB Jemaat Nasaret di DKI Jakarta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk beribadah di tempat tinggal atau rumah masing-masing. 2. Untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak. 3. Kegiatan ibadah live streaming dilakukan di hari Minggu dengan pembatasan jumlah pihak yang terlibat. 4. Semua program kerja GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta periode 2021 sampai 2022 dilaksanakan secara daring. 5. Untuk pegawai kantor gereja diterapkan kebijakan work from home atau WFH. Demikian disampaikan dan agar menjadi perhatian bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tanda pelaksana harian Majelis Jemaat. Pemberita firman malam hari ini, Bapak Pendeta David Sihite, Pendeta GPIB, dosen STFT Jakarta. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila memungkinkan, silakan berdiri. Kembalilah dalam kehidupan keseharianmu, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya.
Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.